Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan masuk pada pengantar tentang epistemologi pendidikan agama Islam ala Melayu pada masa periode Kesultanan Perlak. Terkait latar belakangnya, Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Mungkin ada riset yang meyakini Kesultanan Islam pertama berada di Kesultanan Jempa, tapi bukti terkait tentang hal ini secara empirik susah ditemukan. Hanya di Perlak yang bisa ditemukan bukti-bukti yang relevan seperti adanya mata uang yang sudah bertuliskan aksara Arab dan adanya bukti-bukti peninggalan Islam. Sementara ilmuwan secara umum di dunia meyakini Kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara adalah di Samudra Pasai karena buktinya lebih kuat, adanya mata uang, adanya nisan dan sebagainya, dan adanya naskah-naskah. Sementara di Kesultanan Perlak pada periode-periode awal bukti-bukti empirik susah ditemukan karena belum mengedepankan simbolisme keagamaan. Ajaran agama masih mengedepankan pada esensi nilai-nilai ajaran, belum masuk pada simbol-simbol seperti nisan dan sebagainya. Baru mata uang nanti pada periode Aziziyah baru dimulai. Karena di situ pada masa itu yang ditekankan adalah pengajaran pada esensi nilai keagamaan. Sementara untuk simbol masih belakangan baru muncul. Jadi nilai-nilai keagamaan inilah yang diintegrasikan dengan nilai-nilai positif yang ada dalam kebudayaan masyarakat waktu itu, yang konon katanya merupakan kebudayaan Hindu. Tetapi ini juga agak susah dibuktikan karena nilai-nilai positif itu terkandung dalam setiap ajaran kearifan dalam agama-agama. Yang unik dari Kesultanan Perlak adalah adanya konflik antara dinasti Aziziyah yang awal mula dengan dinasti Merah. Dinasti Aziziyah ini merupakan pendiri daripada Kesultanan Islam Perlak pertama, yaitu Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang merupakan anak daripada putri dari Merah Perlak dan anak dari salah satu anggota dari Nahkoda Khalifah, yaitu kelompok tarekat yang juga merupakan penguasa perdagangan waktu itu. Jadi tarekat waktu itu, tarekat Nahkoda Khalifah itu adalah selain sebagai jaringan tarekat juga merupakan jaringan perdagangan yang disegani dalam perdagangan. Jadi salah satu anggotanya itu menjadi menetap di Perlak dan tinggal dan menikah dengan putri daripada Raja Perlak. Dinasti Aziziyah dalam literatur-literatur yang tersedia itu lebih toleran terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Perlak pada masa itu. Jadi tidak mengedepankan simbolisme, tidak memaksakan ajaran-ajaran yang literalistik kepada masyarakat, tetapi sangat mengapresiasi budaya setempat, sehingga ini tidak memunculkan resisten daripada masyarakat pada waktu itu. Perdagangan dan pendidikan juga sudah diintegralkan ya. Nilai perdagangan dalam Islam juga diintegrasikan dengan model perdagangan masyarakat waktu itu. Pendidikan juga
pendidikan-pendidikan yang bernilai Islam sudah mulai dimasukkan ke dalam model pendidikan masyarakat waktu itu sebelum Islam, yang menurut literatur itu adalah pendidikan di Bafan, yaitu sistem pendidikan padepokan pondok yang mengajarkan kearifan kebijaksanaan pra-Islam, yang itu ketika Islam masuk maka diintegralkan model pendidikan tersebut. Anak-anak dititipkan pada sebuah tempat dan di sana dididik segala kebutuhan baik spiritual maupun kebutuhan-kebutuhan terkait kebutuhan persiapan kehidupan dunia. Pusat pendidikan yaitu di Zawiyah Codkala di Aramiah Bayun, itu merupakan lembaga pendidikan tinggi, sementara zawiyah-zawiyah kecil tersebar di berbagai negeri di Perlak, dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Perlak. Salah satunya adalah Zawiyah Cebri, yang merupakan zawiyah yang memberikan kontribusi kepada yang alumninya nanti melanjutkan pendidikan kepada Zawiyah Codkala di Aramiah Bayun. Jadi Zawiyah Codkala ini adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ilmu-ilmu yang tingkat tinggi. Kemudian konflik antara dinasti Aziziyah dan dinasti Merah. Jadi terdapat 4 kepemimpinan dalam dinasti Aziziyah. Nah, setelah itu kekuasaan di Kesultanan Perlak diganti oleh dinasti Merah yang dipelopori oleh Merah Muhammad Amin, yang beliau juga sebenarnya merupakan alumni daripada Zawiyah Codkala di Aramiah Bayun, kemudian melanjutkan ilmu di Timur Tengah. Ketika pulang beliau melihat Islam yang diajarkan di Perlak menurut beliau itu belum sempurna, sehingga masih banyak ajaran-ajaran kebudayaan lokal yang perlu ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kiprah Merah Muhammad Amin ini adalah bagaimana ajaran Islam itu dimurnikan dan dibebaskan daripada praktik budaya yang beberapa diantaranya dianggap bernuansa syirik. Untuk selanjutnya kemudian Merah Muhammad Amin ini menjadi raja kedua atau sultan kedua dalam dinasti Merah. Sebenarnya Merah Muhammad Amin ini juga merupakan keturunan daripada Merah Perlak, yang mana kakek buyutnya itu atau kakeknya, ini perlu dicek lagi tanggalnya, yang juga merupakan yaitu Syahriansah Salman yang berasal dari Jempa. Syahriansah Salman ini juga datang dari Persia. Dia adalah anak daripada Syahribanun, yaitu putri daripada Raja Kisra Persia yang menikah dengan Sayyidina Husain. Jadi baik Merah Muhammad Amin sendiri sebenarnya maupun dinasti daripada Aziziyah Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah itu sama-sama dari keturunan daripada Sayyidina Husain. Kemudian pada masa Kesultanan Perlak dinasti Merah itu kekuasaannya sangat lama, kurang lebih selama 200 tahun. Kekuasaannya stabil, kemudian mampu membangun hubungan dengan berbagai negeri yang ada di alam Melayu. Kenapa dikatakan Sultanan Perlak juga merupakan Kesultanan Islam Melayu? Karena pengembangan ilmu ajaran dalam berbahasa Melayu, kemudian pengajaran ilmu-ilmu keagamaan bercorak alam Melayu itu dimulai dari Perlak sebenarnya, yang kemudian dilanjutkan oleh Samudra Pasai. Literaturnya juga berbahasa Melayu, masyarakatnya berbahasa Melayu waktu itu. Kemudian munculnya dinasti Merah dalam Kesultanan Perlak adalah karena Aziziyah yang dianggap terlalu akomodatif terhadap budaya lokal yang sebagian dianggap masih mengandung nuansa syirik, sementara dinasti Merah bertujuan untuk melakukan purifikasi agama, sehingga ini terjadi perpecahan antara dinasti Merah dan dinasti Aziziyah, yang mana dinasti Aziziyah itu
berada di bagian selatan dan dinasti Nurah di bagian utara, yang mana nantinya dinasti Aziziyah yang kalah dalam kontestasi politik lebih berfokus pada bagian selatan, yang mereka nanti kemudian hijrah ke pedalaman kalau sekarang pedalaman Aceh Utara, dan mendirikan kerajaan Salasari. Kerajaan Salasari ini didirikan dengan bantuan daripada masyarakat dari negeri Linge. Nanti setelah kerajaan Salasari didirikan, mereka menguasai kerajaan-kerajaan kecil, ya, negeri-negeri kecil yang ada di utara Aceh. Jadi tanah-tanah yang ada di utara Aceh itu nanti dikuasai oleh Salasari, hingga nanti sejarahnya itu membentuk Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian perkembangan daripada Zawiyah Corkala di Aramiyah Bayun menjadi lebih purifikatif, yaitu bernuansa lebih simbolik kepada keagamaan, karena banyak alumninya itu yang berada dari alumni Timur Tengah. Kemudian Zawiyah Corkala Aramiyah Bayun inilah yang menjadi cikal bakal model pendidikan agama Islam ala Melayu Nusantara, yang nantinya menginspirasi munculnya lembaga pendidikan lain pasca Kesultanan Perla, yaitu salah satunya adalah Kesultanan Samudra Pasai, yang nanti terdapat lembaga pendidikan yakni Zawiyah Belang Pria di dalam kerajaan Samudra Pasai. Jadi banyak ulama-ulama yang alumni daripada Zawiyah Corkala Aramiyah Bayun mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai kawasan di Aceh. Sementara Zawiyah Corkala Aramiyah Bayun sendiri secara model pendidikan, bukan konten, juga banyak mengambil inspirasi daripada model pendidikan sebelum Islam untuk kemudian diisi dengan pelajaran-pelajaran keagamaan dan juga pelajaran-pelajaran umum yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, yang mana negeri Perlak waktu itu merupakan negeri yang besar, yang maju, yang salah satu fokusnya itu adalah perkembangan perdagangan, memproduksi berbagai kebutuhan, dan menjadi tempat transit daripada kapal-kapal yang menyeberangi, yang berlalu lintas di Selat Melaka. Jadi sepanjang sejarah kemajuan negeri-negeri di Sumatera dan di Malaka itu tergantung bagaimana dia mampu menguasai Selat Malaka yang disebut jalur sutra, atau orang-orang sekarang mengatakan jalur rempah, karena memang yang diangkut itu yang banyak adalah rempah-rempah dari Sumatera, dari Kalimantan dan sebagainya, dari Nusantara. Ini adalah jaringan perdagangan besar antara India Timur Tengah dengan Cina. Jadi kalau berhasil menguasai perdagangan menjadi tempat transit, maka negeri itu akan besar, yang mana di kemudian adalah Perla, kemudian adalah Samudra Pasai, kemudian Malaka, kemudian Aceh Darussalam, dan seterusnya. Kemudian ilmu pengetahuan yang dikaji tidak hanya pendalaman pada ilmu-ilmu keagamaan, tapi sangat komprehensif di Zawiyah Corkala ini. Juga mengajarkan ilmu-ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu militer, ilmu pertanian, ilmu astronomi dan sebagainya, yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan konteks kebutuhan dan konteks waktu, ya, pada zaman itu. Kemudian ilmu-ilmu keagamaan yang diajarkan seperti ilmu-ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu tasawuf, kedokteran, kemudian ada ilmu pertanian yang itu adalah suatu ilmu yang dibutuhkan dalam rangka peran penting dalam perdagangan. Jadi ilmu pertanian itu adalah konteks yang sangat dibutuhkan karena
Kesultanan Perla tidak ingin hanya menjadi tempat transit, tetapi juga harus memberikan kontribusi besar dalam perdagangan, yaitu harus aktif dalam pertanian, sehingga hasil-hasil komoditas pertanian dapat dijual ke negeri-negeri yang jauh. Salah satu yang lebih dikenal di Perla itu adalah kemampuan dalam pembuatan kapal, karena pohon perla itu dianggap punya kualitas tinggi dalam pembuatan kapal. Satu hal yang penting yang perlu dikuasai oleh sebuah negeri yang menjadi pusat transit perdagangan Selat Malaka waktu itu adalah ilmu kemiliteran. Salah satunya adalah ilmu maritim, karena sebuah negeri yang menjadi tempat transit harus memiliki jaminan keamanan pada negeri yang lainnya, sehingga harus mampu mengamankan Selat Malaka dari banyaknya lanun-lanun yang mengancam para pedagang. Jadi kalau sebuah negeri itu ingin maju dan menjadi pusat transit dan pusat perdagangan, harus mampu mengamankan dari lanun, dan itu harus memiliki ilmu maritim yang bagus, ilmu militer, navy ya, itu perlu dikuasai. Dan di Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun itu mempersiapkan tidak hanya ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga ilmu-ilmu yang dibutuhkan pada konteks zaman itu. Tokoh-tokoh penting dalam Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun ini seperti Syekh Faid Saifullah, pemimpin pertama Zawiyah Cotqala, yang mana Zawiyah ini didirikan pada Sultan kedua dalam dinasti Aziziyah, yang kemudian dilanjutkan oleh pengelolaannya oleh dinasti Merah, yang mana pemimpin selanjutnya adalah Merah Muhammad Amin, pemimpin Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun ini, yang mana Merah Muhammad Amin ini kemudian juga menjadi sultan pada Kesultanan Perla. Kemudian kontribusi besar diberikan oleh Zawiyah Cotqala Aramiyah Bayun kepada masyarakat dan kepada negeri kesultanan itu, yaitu kepemimpinan, melahirkan ulama dan cendekiawan. Jadi sebenarnya eksistensi Kesultanan Perla ini masih perlu dikaji secara lebih mendalam ya, secara lebih komprehensif, dan harus mampu dipublikasi di tempat-tempat publikasi yang terpercaya. Kami pernah menerbitkan tentang Kesultanan Perla ini pada sebuah jurnal yang cukup diapresiasi ya. Tapi ini masih perlu juga dikaji kembali, khususnya tentang pendalaman epistemologi pendidikan, yang mana bekal untuk mendalami epistemologi pendidikan sebuah negeri yaitu harus memahami bagaimana kosmologi masyarakatnya. Dalam konteks Kesultanan Perla ini dan beberapa negeri lainnya di alam Melayu, konteks yang paling penting adalah perlu dipahami adalah terdapatnya dua dinasti ya, yang diawali oleh dinasti Aziziyah yang mendepankan integrasi antara nilai inti agama dengan kebudayaan, nuansa positif kebudayaan, yang mana Zawiyah Cotqala itu berperan dalam bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh dinasti Aziziyah, dilanjutkan oleh dinasti Merah, yang mana mengedepankan pada pemurnian keagamaan dan kontribusi-kontribusi lainnya berperan pada perkembangan masyarakat di Perla, yang merupakan sebuah negeri penting dan negeri besar di dalam alam Melayu. Saya kira ini pengantar, perlu nanti kiranya kajiannya itu lebih mendalam tentang bagaimana pendalaman tentang kurikulum pendidikan, tentang segala aspek lainnya, dan aspek-aspek mendalam tentang epistemologi keilmuan yang ada pada Zawiyah Cotqala di Aramiyah Bayun, yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Asia Tenggara. Demikian pengantar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.